Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bapak berharap kalian semuanya dalam kondisi baik dan selalu sehat. Hari ini kita akan belajar tentang aliran energi dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan anak-anakku semuanya bisa menganalisis bagaimana cara perpindahan energi pada makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar bersama-sama. Semangat! Baiklah, sebelum kita belajar tentang aliran energi dalam ekosistem, kita ingat kembali pelajaran sebelumnya, di mana kita sudah belajar tentang apa itu individu. Pernah nggak kalian melihat satu ekor monyet atau satu ekor jerapah? Nah, itulah yang dikenal sebagai individu. Jadi individu adalah satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dari tingkatan ekosistem tertentu. Baik, yang kedua kita juga sudah belajar tentang populasi. Pernah nggak kalian melihat sekumpulan monyet atau sekumpulan hewan jerapah? Nah, itulah populasi. Jadi populasi adalah sekelompok organisme dari spesies yang sama yang hidup di suatu daerah tertentu dalam waktu yang sama pula. Maka ada populasi monyet, artinya sekumpulan monyet. Ada populasi jerapah, berarti sekumpulan hewan jerapah. Ada populasi manusia, berarti kumpulan manusia. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi dari dua spesies berbeda atau lebih yang saling berhubungan dan menempati wilayah geografis yang sama pada waktu yang sama. Jadi dalam komunitas ada beberapa populasi. Kalau kita lihat gambar, di situ ada populasi gajah, ada populasi rusa, gitu ya, dan ada populasi hewan yang lain. Nah, yang terakhir kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dan benda mati yang di dalamnya ada hubungan ketergantungan atau saling membutuhkan. Dalam ekosistem ada benda mati atau abiotik seperti cahaya, udara, tanah dan air, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi, dalam ekosistem ini gabungan antara benda hidup atau biotik dan benda tidak hidup atau abiotik yang saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan pada makhluk hidup di mana mereka tujuannya adalah untuk mendapatkan energi. Nah, dalam peristiwa makan dan dimakan tersebut akan ada 3 komponen. Yang pertama, ada makhluk hidup yang berfungsi sebagai produsen, ada yang berfungsi sebagai konsumen, dan ada yang berfungsi sebagai dekomposer. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat rantai makanan dalam ekosistem laut berikut ini. Rantai makanan dalam ekosistem laut terdapat produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, dan terakhir ada pengurai atau dekomposer. Rantai makanan ekosistem laut terdapat fitoplankton yang berperan sebagai produsen di mana dia memiliki klorofil sehingga dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dan kemudian ada ikan-ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1, di mana ikan-ikan ini memakan fitoplankton, maka ikan ini tergolong dalam konsumen 1. Anjing laut sebagai konsumen tingkat 2, anjing laut memakan ikan-ikan kecil, maka anjing laut menjadi konsumen sekunder atau tingkat 2. Dan hiu sebagai konsumen tingkat 3 memakan anjing laut dan tidak ada hewan lain yang memakan hiu, maka hiu tergolong dalam konsumen puncak. Kemudian bentos sebagai pengurai yang akan menguraikan seluruh makhluk hidup yang mati di ekosistem laut tersebut. Inilah rantai makanan dalam ekosistem laut.